Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh pemirsa. Pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar pada H-1 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Antrean kendaraan pemudik sepeda motor masih terpantau ramai lancar di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten sehari sebelum perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Para pemudik tampak masih mengantri dengan tertib menunggu giliran masuk kapal di tempat parkir utama pelabuhan. Sejauh ini volume kendaraan didominasi oleh pemudik lokal dengan tujuan lebih dekat dari dua pelabuhan tujuan, yakni Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Berdasarkan data yang diperoleh, 64.216 unit sepeda motor diangkut dari pelabuhan ini ke Pulau Sumatera. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, suasananya di Pelabuhan Merak, Banten terpantau mulai normal. Tidak ada penumpukan kendaraan pemudik yang cukup signifikan. Sementara di ruas Jalan Nagrek, Jawa Barat, arus lalu lintas masih terlihat ramai lancar. Lantas, bagaimana kondisi terkini arus mudik Lebaran jelang satu hari Lebaran Idul Fitri? Kita sudah terhubung dengan Celia Alexandra. Dan juga ternyata kita sudah terhubung dengan Agam Rizky. Namun kita ke Celia terlebih dahulu. Celia, bagaimana kondisi terkini di Nagrek, Jawa Barat? Ya, selamat siang Philip dan juga pemirsa. Kalau kami memantau saat ini di jalur arteri selatan atau arah dari Bandung menuju ke arah Tasikmalaya, ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan terus-menerus dari dini hari kami memantau. Dan dari dini hari di pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga di pukul 3 waktu Indonesia Barat, ini terpantau sebanyak 11.000 kendaraan yang melintas di jalur ini dan juga terus mengalami peningkatan di pukul 3 hingga pukul 6 pagi tadi, mengalami peningkatan di angka 13.000 kendaraan yang melintas. Dan kalau kami pantau beberapa jam terakhir, yakni di pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini terpantau sebanyak 18.000 kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Dan total kendaraan yang sudah melintas dari dini hari hingga pada pagi hari ini di jalur arteri selatan adalah sebanyak 43.000 kendaraan yang melintas. Ini artinya memang para pemudik masih memilih di satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk pulang dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Dan kalau dari pantauan kami, memang ini kebanyakan adalah pemudik lokal yang berasal dari Bandung menuju ke arah Tasik, Jawa Barat maupun ke arah Jawa Tengah. Namun tadi kami juga melihat beberapa kendaraan berplat B atau berasal dari Jakarta yang memang masih memilih mudik di hari ini atau satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan dari pantauan kami memang kondisi arus lalu lintas di arus mudik di jalur arteri selatan ini, tepatnya dari Nagrek tempat saya mengabarkan, ini terpantau ramai lancar, artinya tidak terjadi begitu kepadatan yang cukup signifikan. Dan kondisi arus dari arah Bandung menuju ke Tasik terpantau lancar. Dan kalau kami melihat memang situasi atau kondisi cuaca di jalur Nagrek saat ini terpantau cuacanya adalah gerimis, hujan pemirsa, yang sebelumnya kemarin di beberapa hari terpantau cerah dan saat ini kondisinya hujan dan mendung, dan di kemungkinan ini akan berlangsung beberapa jam ke depan, sehingga jika Anda
ingin melakukan mudik Anda, pemirsa, di jalur arteri selatan nantinya, untuk antisipasi yakni menggunakan mantel Anda saat berkendara menggunakan roda 2. Karena kami melihat dan memantau saat ini masih banyak beberapa kendaraan-kendaraan roda 2 yang belum menggunakan mantelnya, dan diprediksi juga ada beberapa hal yang perlu Anda waspadai, pemirsa, di jalur arteri selatan ini, yakni karakteristik dari jalan, dikarenakan jika hujan terjadi, ini ada beberapa alur-alur jalan atau tempat-tempat titik-titik yang biasanya terjadi licin, yakni di jalur lingkar Nagrek, kemudian juga di lingkar Gentong yang perlu Anda waspadai, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau kami pantau, memang Anda perlu mewaspadai kecepatan Anda, pemirsa, jika Anda melintasi jalur arteri selatan saat ini, dikarenakan ada tanjakan, kemudian lika-liku jalan yang curam yang perlu patut Anda waspadai. Kalau kami memantau, memang kemungkinan arus mudik ini akan terus bertambah, dan pemudik tetap memilih untuk mudik di satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, meskipun saat ini kami pantau cuaca tidak begitu mendukung di jalur arteri selatan. Sementara demikian, Philip di studio. Baik, terima kasih banyak Seli atas laporan Anda dari jalur Nagrek, Jawa Barat. Sekarang kita ke Rizky di Pelabuhan Merak, Banten. Rizky, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, Philip dan juga pemirsa, satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi terkini khususnya di Pelabuhan Merak, kami sudah tidak lagi melihat adanya kepadatan jumlah volume kendaraan, baik dari jalan menuju ke Pelabuhan Merak ini sendiri maupun di Pelabuhan Merak. Hal ini tentu saja berbeda dari puncak arus mudik kemarin yang terjadi pada hari Minggu. Kami melihat adanya penumpukan sejumlah kendaraan di jalan menuju ke Pelabuhan Merak ini. Dari kepadatan atau peningkatan jumlah volume ini memang disebabkan oleh beberapa hal, yang dimana yang pertama adalah pemudik yang masih belum memiliki tiket ini, mereka tetap berangkat menuju ke Pelabuhan Merak, padahal dari pihak SDP sebelumnya telah mengimbau sejak 60 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri ini tiket dapat diakses. Dan dari data terakhir, pihak SDP juga telah mengumumkan bahwasanya tiket pembelian untuk menuju ke Pelabuhan Bangkahuni ini sendiri pada tanggal 15 April ini telah habis, dan masyarakat kembali akan bisa membeli atau mengakses tiket tersebut setelah tanggal 15 April. Dan namun untuk Anda pengendara sepeda motor, Anda tetap dapat bisa membeli tiket tersebut karena memang masih tersedia tiket sebanyak 30% dari kuota yang telah disediakan. Dan sejak tanggal 3 April kemarin ini, pihak ASDP juga telah mengumumkan bahwasanya untuk pengendara motor, mereka didatangkan atau hadir tidak di Pelabuhan Merak, namun akan dialihkan menuju ke Pelabuhan Ciwandan begitu. Dan pada Pelabuhan Merak ini memang hanya diperkhususkan atau diperuntukkan bagi mereka pejalan kaki, pengendara roda 4 dan juga bis penumpang. Adapun penyebab lain dari kepadatan ini memang sebelumnya telah diberlakukan sistem buka tutup jalan dari exit tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak ini untuk menghindari adanya lonjakan penumpang di Pelabuhan Merak ini. Kemudian alasan lain dari lonjakan penumpang di Pelabuhan Merak ini memang adanya pembeli tiket yang datang sebelum jadwal yang telah ditentukan. Mereka dari hasil wawancara kami, mereka memang memilih untuk hadir lebih awal dikarenakan untuk menghindari adanya kelonjakan penumpang pada puncak arus mudik tersebut. Dan dari data yang kami dapat juga hingga saat ini, pihak SDP mengumumkan bahwasanya terjadi peningkatan jumlah pemudik sebanyak 1%, yaitu dengan jumlah 682.000 pemudik yang telah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bangkahuni. Adapun unit kapal yang telah diberangkatkan dengan jumlah 38 unit dari total 61 unit kapal yang disediakan, di mana 50 diantaranya ini memang diperuntukkan di Pelabuhan Merak dan sisanya dikhususkan di Pelabuhan Ciwandan. Dan saat ini Philip dan juga pemirsa, memang walaupun ada sejumlah unit kendaraan roda 4 di kantong parkir terminal eksekutif Pelabuhan Merak ini, namun masih terpantau cukup ramai lancar begitu. Tidak adanya lonjakan jumlah volume kendaraan yang akan berangkat menuju ke Pelabuhan Bangkahuni. Kalau ada sumur di telaga, jangan lupa membeli sampan. Sambut raya bersama keluarga, semoga selamat sampai tujuan. Philip.
Baik, terima kasih Agam Rizky dan juga Celia Alexandra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh